sebenarnya pernah sih sekali aja Kak. Jadi waktu itu pas kelas 4 SD ya kita lagi senang-senangnya buat have fun berteman dengan yang lain gitu dan ya ada beberapa teman yang suka bercandain aku dengan ngatain aku conge, ya conge Oh, ya tahu ya yang seperti pasti kalau keluar cairan gitu dari telinga dan ya aku sering dikatain gitu tapi ya gimana ya awalnya tersinggung tapi selanjutnya aku tahu kalau mereka cuma bercanda doang, jadi ya aku biarin aja dibawa asik aja gitu Kak. tapi membekas dong pastinya. Iya, membekas sih. Iya. Masih ada nggak yang hal seperti itu kadang-kadang bikin kamu ke-trigger gitu di usia kamu yang sekarang? Sebenarnya nggak ada sih Kak. Udah move on. Sejauh ini Ya, baik-baik ya. baik-baik Kak. Berarti kamu udah menyembuhkan luka itu ya. Ya Kak. Syukur deh, syukur deh. Waduh. Nih, terus yang aku pengen tahu nih, Pio. Gimana nih kamu nih biar ketemu. Ini kamu kan sekarang masih ini ya, masih belajar ya instrumen piano ya. Betul. Buat ketemu pembimbing yang bisa ngajarin kamu secara optimal gitu. Pernah ganti guru apa dari dulu kecil stay aja sama satu guru gitu? Oke. Jadi sebenarnya orang tuaku dulu nggak pernah maksudnya nggak pernah cari guru yang ahli gitu dalam mengatasi anak yang mungkin kurang mendengar gitu, tapi mereka langsung carinya guru yang bagus gitu, yang kemampuan bisa mengajar Nice. dengan baik dan kemampuan skillnya bagus ya gitu. Dan waktu itu dulu aku masih tinggal di Cibubur, jadi pakai guru terdekat aja gitu Kak buat belajar dan ya baik sih, cukup baik dalam mengajarku dan main piano. Terus habis itu aku sempat privat juga sama guru YPM. Waktu itu belum masuk YPM tapi ada guru buat privat sama guru YPM dan ya yang aku rasa juga cukup baik gitu buat mengajar dan galak juga sih Kak, jadi lumayan mentalnya terlatih. Dan habis itu aku pindah ke Serpong, ke daerah Tangerang Selatan yang aku berarti harus masuknya ke YPM Bintaro gitu kan, dan kebetulan guru privatku yang tadi itu jadi di YPM yang di Manggarai, jadi nggak bisa ngajar aku dia. Nah, jadi aku ganti guru lagi. Guru privatku ini tadi merekomendasiin aku sama satu guru yang lebih galak gitu. Jadi uh, jadi sebenarnya nggak ngelihat kemampuan dia, apakah dia bisa mengajar anak yang kurang mendengar atau enggak, karena ya sebenarnya aku tuh sebenarnya orang yang normal gitu Kak, walaupun ya tadi cuma buta warna gitu, tapi uh, kalau dalam bermain musik pada umumnya itu aku sebenarnya sama seperti teman-teman saya yang lain gitu. Nah, terus sekarang aku sudah ganti guru lagi karena sudah di tingkat yang lebih tinggi. Dan ya untungnya guru ini sangat perhatian terhadap kemampuanku, pendengaranku gitu. Dan dia itu mencoba eksplor apakah aku bisa memainkan karya dengan sedemikian rupa dengan warna yang banyak, dengan gradasi dinami yang beragam gitu, sehingga membuat mainannya jadi membosankan. Jadi karena menurut dia yang permainanku sekarang itu kurang mendalami, kurang cenderung terhadap not doang gitu. Jadi kurang ada ekspresi. Nah, dia berusaha untuk mendorong aku dengan yang kurang mendengar ini untuk lebih mengeksplor warna, tone, sound, supaya suara musiknya lebih kayak gitu sih Kak. Yang pengen aku tanyain tadi kamu mention dapat guru yang galak gitu ya. Ya, Hmm, galak itu kan berarti kan kadang guru bisa galak kan karena mungkin kita tuh punya sebuah ekspektasi yang tidak terpenuhin gitu dari seorang murid gitu kan. ya. Nah, apakah ekspektasi dari guru-gurumu yang galak itu eh meninggalkan bekas atau luka nggak di kamu nih secara psikologis nih? Hmm, Maksudnya sebenarnya kan harusnya kan kalau aku pribadi ketika aku ngajar gitu pasti ada kadang-kadang ada kalanya gitu bisa snap sama murid gitu kan. Cuma balik lagi eh
kita juga harus ngertiin kondisi si sang anak gitu. Ini kira-kira yang kamu tadi mention gurumu galak itu, mereka tuh snapnya gimana dan apakah itu memberikan kamu sebuah luka berbekas gitu loh? Oke, sebenarnya kalau mau dibilang sih netnya itu seperti kalau misalnya aku ya jarang latihan gitu ya, belajar sebagai murid kadang kurang latihan, malas latihan, dan biasanya langsung dimarahin, paling cuma kayak dibilang, ayo kok kamu gitu sih, bisa nggak kamu main kayak gini, dan seterusnya gitu. Dan ya sebenarnya nggak pernah sampai nggak pernah main fisik sih gurunya, untungnya cuma perkataan doang, tapi yang juga menusuk mental juga sih kadang. Nah, itu Iya. maksudku. Dan pernah sih aku dibikin nangis juga pas habis pulang les sama dia. Jadi ya gitu. Tapi untungnya sih eh, aku waktu itu udah masih SMP kalau nggak salah. Jadi ya udah bisa lebih bertahan sih mentalnya. Soalnya di Sorry, apakah eh, perkataannya itu lebih, maksudnya kayak rada menjatuhkan mental kamu dengan dengan membawa-bawa kondisi kamu kah atau gimana? nggak pernah sih Kak, nggak pernah Ah, membawa good, kondisi good, good. mental. Jadi ya dia selalu encourage aku buat, ayo main yang bener dong. Ayo main yang kayak gini. Kamu nggak latihan ya, kayak paling kayak gitu sih. Dan ya untungnya ya dengan demikian aku mentalnya jadi kebentuk sih Kak. Jadi udah lebih kuat kalau misalnya menghadapi mental, misalnya uh, apa tekanan dari orang lain gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ada sama guruku yang sekarang itu, ya sebenarnya jauh lebih baik daripada guruku yang sebelumnya yang galak, tapi kadang dia juga marah gitu. Tapi aku udah nggak bisa apa ya, maksudnya nggak kerasa gitu marahnya guru yang baik ini. Jadi karena aku udah terbiasa dengan mendapat amarah dengan guruku yang galak sebelumnya gitu Kak. Hmm, ya. Oke, oke, oke. Good thing. Pio, ada nggak nih wejangan buat teman-teman IMU di sini yang siapa tahu mungkin punya kondisi yang sama kayak Pio atau bahkan eh, gimana lebih, tapi mereka tuh nggak berani gitu untuk belajar musik karena takut terintimidasi kan, misalnya kamu terbatas gitu, gimana nih mau belajar musik? Bisa tolong di encourage nggak Pio? Oke, jadi ya pertama musik itu menurut aku adalah bahasa yang universal ya. Jadi musik itu sebenarnya bisa dipelajari oleh siapa saja dan juga bisa didengarkan oleh siapa saja, tidak peduli mereka memiliki kekurangan apapun gitu ya. Dan juga ya musik bahkan kan juga bisa menjadi healer ya, penyembuh bagi mental mereka gitu. Dan yang kedua, tentunya harus mencari guru yang tepat. Bisa mungkin yang sudah berpengalaman dalam mengatasi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi kalau misalnya yang nggak terlalu serius, misalnya ya seperti aku ini, sebenarnya masih bisa dengan guru yang normal. Tapi harusnya juga harus belajar dengan guru yang yang baik, yang tidak pernah menyinggung soal kondisi Tuh. anak tersebut yang berkebutuhan khusus, tapi selalu encourage dan menyemangati anak tersebut untuk bermain alat musiknya secara baik di samping kekurangan yang mereka punya. Ya, dan gimana ya? Dan jangan takut buat mendapat cacian dan hinaan dari orang lain yang misalnya menyebut bahwa mereka itu terbatas atau nggak bisa main dengan baik karena kebutuhan khususnya. Bahkan mereka bisa menunjukkan bahwa mereka bisa main lebih baik dari apa yang diekspektasikan orang pada mereka kalau mereka mau belajar dengan sungguh-sungguh. Itu sih, Kak. Ah, nice, nice, nice. Pio, kita udah di apa namanya penghujung acara. Ada satu pertanyaan lagi nih. Nih kira-kira nih impiannya Pio ke depan apa nih Pio? Oke, impian ke depan ya. Kalau impian buat ke depan, cita-cita, aku sih sebenarnya pengen jadi seorang musisi ya, musisi klasik, pianis klasik sih, seperti contohnya
Martha Argerich atau Daniel Barenboim yang Wow. merangkap sebagai konduktor juga pengen sih seperti mereka, dan dan juga aku juga memiliki cita-cita untuk bisa berkuliah di konservatori mungkin di Eropa atau di mana, hingga juga Nice. bisa membagikan ilmu musik yang aku miliki yang sudah aku dapatkan dari berbagai sumber kepada anak-anak terutama yang berkebutuhan khusus begitu. Wah, mulia sekali cita-citamu nih. Pio, thank you banget sekali lagi buat sharingannya, buat waktunya di sini. Terus kalau nanti misalnya teman-teman di sini nanya, Gil, mau dong, pengen nih ngobrol sama si Pio nih, buat tanya-tanya lebih dalam lagi gitu tentang kebutuhan ini gitu. Boleh hubungin Pio kemana nih Pio? Boleh ke Instagramku aja, mungkin Boleh disebutin? @Laurentius Pio Cahyadi. Nanti mungkin Kak Gili bisa Ya, nanti tulis aku di videonya, uh-uh. Oke. atau ke WhatsApp juga bisa sih kalau mau, di Nanti aku minta ke ya, aku aja langsung ya. ya nanti Oke, aku oke, kasih tahu. oke. Oke, Pio sekali lagi thank you banget. Mudah-mudahan tetap sehat, sukses, cita-citanya cepat tercapai ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, silahkan follow kita di Instagram @imu_Indonesia. Juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.